Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alikbar Tegar Nurangga, mahasiswa Fakultas Peternakan Angkatan 2023 kelas B dengan NIM 23505010013040, ingin mempresentasikan mengenai studi berbasis kasus mata kuliah Sosiologi Peternakan. Di sini saya mengambil kasus dalam dunia peternakan, yakni dugaan monopoli industri budidaya ayam ras peternak, di mana di sini para peternak rakyat merasa menjadi budak pabrik dari industri besar. Secara garis besar, permasalahan tersebut adalah dugaan monopoli yang dilakukan oleh industri besar, sehingga peternak kecil merasa dirugikan oleh kejadian tersebut. Kasus tersebut termasuk ke dalam konflik di mana terjadinya ketimpangan antara industri besar dan juga peternak kecil. Peternakan besar atau industri tentu saja memiliki modal yang lebih besar. Mereka dapat memiliki jumlah ternak yang lebih banyak, teknologi serta kandang yang digunakan juga lebih canggih, kemudian juga dapat membeli pakan dengan kualitas bagus. Selain itu, peternak besar atau industri juga semakin lama melebarkan sayapnya demi memajukan industrinya. Dari yang awalnya mereka hanya menjual bibit, kemudian vitamin, obat-obatan, semakin lama mereka ikut-ikutan untuk bermain di sektor penjualan ternak. Atau kita bisa sebut dengan yang awalnya bermain di sektor hulu, lama-kelamaan bermain juga di sektor hilir, maupun sebaliknya. Bahkan ternak-ternak industri ini juga masuk ke dalam pasar yang biasanya digunakan oleh peternak kecil. Hal tersebut tentu saja semakin memperkeruh keadaan karena peternak kecil akan bersaing dengan peternak besar yang pada dasarnya mereka tidak seimbang. Jika hal tersebut dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak peternak rakyat yang rugi atau gulung tikar, dan akhirnya sudah tidak beternak lagi. Selain itu juga pasar akan terjadi ketidakstabilan. Sebagai contoh, ketidakstabilan harga jika didominasi oleh salah satu pihak, di mana dalam hal ini yang mendominasi adalah peternakan industri. Padahal para peternak kecil itu harus didukung agar terus semangat untuk beternak. Semakin banyak orang yang mau beternak, maka semakin maju pula dunia peternakan ini. Maka dari itu, berdasarkan teori sosiologi, kita dapat memberikan solusi untuk menyiasati permasalahan tersebut, yakni dengan cara kerjasama atau mitra. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, pihak industri hanya bermain pada satu sektor dan membiarkan peternak kecil untuk bermain di sektor lainnya. Sebagai contoh, industri hanya menjual bibit, vitamin, dan obat-obatan, kemudian peralatan kandang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan persiapan ternak. Sedangkan peternak rakyat itu bermain pada proses ternaknya hingga nanti penjualan. Kemudian yang kedua juga bisa dilakukan dengan sistem kerjasama, yakni pihak industri turut membantu peternak rakyat dengan bentuk memberikan harga bibit maupun pakan yang tidak tinggi. Kemudian selain itu juga bisa dilakukan dengan cara jika industri melakukan bisnis maupun usaha pada sektor penjualan, maka industri juga melibatkan peternak kecil, seperti mereka mengambil ternak itu dari peternak kecil yang nantinya akan mereka jual. Dan juga harga yang diberikan atau mereka membeli ternak di peternak kecil itu dengan harga yang pantas, serta tidak menjual di pasar yang memang biasa digunakan oleh peternak kecil. Sebagai contoh, jika peternak kecil menjualnya di pasar-pasar tradisional, maka peternak industri ini harus di skala yang lebih tinggi lagi, seperti di supermarket, swalayan, dan lain sebagainya.
Dengan begini tidak ada campur tangan dan akhirnya sama-sama merasa diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, sehingga peternakan dapat lebih maju. Selanjutnya adalah proses sosial dan juga interaksi sosial, di mana dalam hal ini terdapat pihak-pihak yang saling berinteraksi, yakni interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat adalah peternak besar, pemerintah, KPPU, peternak kecil, mitra, aspari, media, pasar, dan juga pengamat ekonomi. Yang pertama adalah peternak besar. Peternak besar memiliki interaksi dengan peternak kecil berupa kompetisi, karena kedua belah pihak bersaing di bidang yang sama, yakni budidaya ayam ras demi keuntungan. Kedua belah pihak bersaing di pasar yang sama. Kemudian, interaksi antara peternak besar dan juga pemerintah yang berupa cooperation. Karena kedua belah pihak sama-sama memiliki tujuan yang sama, yakni pihak peternak memproduksi ternak sebanyak-banyaknya dan dapat dipasarkan ke pasar yang lebih luas. Sedangkan pemerintah sendiri mendukung hal tersebut demi memajukan sektor peternakan. Karena peternakan besar memiliki sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang lebih baik, sehingga hal ini akan lebih efektif dan juga efisien. Yang ketiga adalah interaksi antara peternak besar dengan mitra yang juga berbentuk cooperation, karena kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, yakni keuntungan. Mitra sendiri tidak memerlukan modal yang banyak, karena sebagian modal sudah diberi oleh industri. Sedangkan industri sendiri tidak memerlukan lahan, tenaga, waktu untuk melakukan budidaya karena telah dilakukan oleh mitra. Kemudian, interaksi antara peternak besar dengan pasar yang berupa bargaining, karena terdapat kesepakatan setelah proses tawar-menawar dengan konsumen atau pembeli. Di sini peternak besar sebagai source karena barang yang ditawarkan berasal dari peternak, dan pembeli sebagai receiver karena menerima barang yang ditawarkan. Untuk nantinya akan dilakukan proses interaksi atau tidak. Kemudian ada KPPU, di mana KPPU ini memiliki interaksi dengan peternak kecil berupa cooperation. Karena peternak kecil didukung oleh KPPU untuk mengusut dugaan para peternak kecil, yakni peternak besar memonopoli pasar ternak ayam ras. Kemudian KPPU juga memiliki interaksi dengan pemerintah berupa akomodasi, karena KPPU telah memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah untuk membenahi kembali aturan soal bisnis perunggasan sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Karena memang sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan aturan, yakni industri besar itu hanya diperbolehkan main di salah satu sektor, baik hulu maupun hilir, terutama di hulu. Namun lama-kelamaan nampaknya aturan ini telah berubah, karena semakin banyak industri yang melebarkan sayapnya, yang awalnya mereka hanya fokus pada sektor hulu maupun hilir, tapi lama-kelamaan mereka juga bermain di kedua belah sektor. Kemudian yang ketiga ada peternak kecil. Peternak kecil memiliki interaksi sosial dengan aspari berupa cooperation, karena para peternak kecil saling bergabung dan membentuk asosiasi yang bernama aspari ini guna mencapai tujuan bersama, baik bertukar ilmu, pengalaman, hingga menyelesaikan permasalahan bersama seperti permasalahan yang terjadi pada kasus ini. Kemudian peternak kecil juga memiliki interaksi dengan pemerintah berupa kontravensi, karena peternak kecil memiliki dugaan bahwasannya pemerintah hanya memperhatikan peternak skala besar. Kemudian peternak kecil juga memiliki interaksi dengan pasar berupa bargaining. Hal ini sama dengan interaksi antara peternak besar dan juga pasar tadi, di mana terdapat kesepakatan setelah proses tawar-menawar dengan konsumen atau pembeli, dan peternak kecil di sini selaku source karena menawarkan ternaknya, dan pembeli nanti sebagai receiver karena menerima ternak yang ditawarkan untuk nantinya terjadi proses transaksi atau tidak terjadi proses transaksi. Kemudian
pihak Aspari. Pihak Aspari dengan peternak besar memiliki interaksi berupa kontravensi. Karena Aspari memiliki dugaan bahwasannya para pelaku peternak industri melakukan monopoli budidaya ayam ras. Kemudian Aspari memiliki interaksi dengan pemerintah berupa conciliation, di mana Aspari bekerjasama dengan pihak ketiga yakni KPPU guna menyelidiki dugaan monopoli perusahaan besar serta memecahkan masalah tersebut. Aspari juga memiliki interaksi dengan media berupa cooperation. Karena dengan diangkatnya berita terkait permasalahan tersebut, maka Aspari terbantu karena permasalahan tersebut diketahui banyak orang dan semakin banyak yang mendukung. Selain itu, permasalahan juga cepat sampai di telinga pemerintah, sehingga harapannya permasalahan segera diselesaikan. Media pun diuntungkan dengan adanya bahan untuk mereka angkat sebagai berita. Selain itu, media juga semakin dikenal oleh khalayak umum. Kemudian, yang terakhir adalah pengamat ekonomi. Pengamat ekonomi sendiri memiliki interaksi dengan pasar berupa cooperation. Karena pengamat ekonomi memiliki bahan untuk mereka amati. Kondisi pasar pun dapat diketahui masyarakat luas berkat adanya pengamat ekonomi. Kemudian ada unsur-unsur kultural universal yang memengaruhi kasus tersebut. Unsur yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan atau fasilitas, di mana sarana dan prasarana yang dimiliki oleh industri besar tentu saja jika dibandingkan oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh peternak kecil sangat jauh berbeda. Industri besar memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai seperti kandang closed house yang lebih menjamin keamanan dan kenyamanan ternak. Kemudian tempat minum juga otomatis, tempat pakannya pun modern sehingga bisa dibersihkan ketika kotor. Kemudian juga memiliki digital hygrometer yang dapat mengukur suhu dan kelembapan secara real time dan lain sebagainya. Sedangkan untuk peternak kecil sendiri, fasilitas yang dimiliki itu sederhana atau seadanya. Kandangnya bukan kandang closed house, kemudian tempat makan dan minum juga sederhana. Bahkan terkadang ada yang terbuat dari bambu, di mana tidak bisa dibersihkan setiap saat. Kemudian termometer juga sederhana dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi kualitas dan kuantitas ternak yang dihasilkan, sehingga nantinya berpengaruh pada saat penjualan. Karena calon konsumen tentu saja akan lebih memilih kualitas dan kuantitas ternak yang lebih baik, di mana kualitas dan kuantitas ternak yang lebih baik ini dihasilkan dari fasilitas-fasilitas yang lebih memadai. Kemudian unsur yang kedua adalah mata pencaharian dan sistem ekonomi, di mana mata pencaharian memengaruhi modal yang dimiliki untuk memulai suatu usaha. Ternak kecil biasanya hanya memiliki modal terbatas sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap sarana dan prasarana atau SDM yang digunakan. Bahkan ada pula yang hanya menjadikan ternak sebagai sampingan, sehingga fokus utama bukanlah beternak, di mana nantinya akan berpengaruh terhadap proses beternak. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan industri, di mana industri memang memiliki modal yang jauh lebih banyak, dan selain itu memang fokus utama industri adalah beternak, sehingga nantinya hasil yang dikeluarkan juga akan lebih baik. Selain mata pencaharian, sistem ekonomi juga memengaruhi, di mana sistem ekonomi suatu negara juga turut andil dalam kasus tersebut karena pada praktiknya dengan menggunakan sistem ekonomi yang diterapkan masih memungkinkan terjadinya praktik monopoli pasar. Unsur yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan, di mana sistem kemasyarakatan menuntut individu-individu untuk membentuk suatu kelompok, karena manusia sebagai makhluk sosial tentu saja membutuhkan orang lain. Dalam hal ini, industri besar membutuhkan peternak rakyat untuk menjadi SDM mereka, sehingga rakyat merasa mereka adalah budak pabrik. Selain itu, sistem kemasyarakatan juga membuat para peternak kecil membentuk asosiasi atau aspari. Kemudian, ada juga unsur sistem pengetahuan, di mana sistem pengetahuan merupakan suatu tingkatan pemahaman suatu individu terkait suatu hal. Melihat fakta yang terjadi di lapangan, peternak rakyat kebanyakan tidak dibekali pengetahuan yang cukup terkait manajemen peternakan ayam yang baik dan benar, sehingga hal ini juga memengaruhi kualitas serta kuantitas ternak yang dihasilkan. Bahkan, banyak juga yang latar belakangnya bukan di bidang peternakan atau bahkan tidak tamat sekolah. Berbeda dengan industri besar di mana SDM-SDM yang mereka pilih atau yang mereka miliki memang kebanyakan merupakan ahli di bidangnya serta memiliki tingkatan pendidikan yang tinggi. Hal tersebut akhirnya juga menjadi salah satu penyebab kesenjangan pada kasus di atas. Solusi yang dapat dijadikan
media penyelesaian masalah tersebut adalah yang pertama, binaan terhadap peternak kecil. Jadi selain memberikan edukasi terkait tata cara beternak yang baik dan benar, peternak kecil juga perlu dibimbing sehingga harapannya mereka tidak hanya memahami teori namun juga tepat secara praktik. Jadi tidak hanya kita berikan ilmu tapi juga kita awasi apakah ilmu yang mereka dapatkan sudah diterapkan dengan baik atau belum. Bimbingan ini dapat dilakukan hingga para peternak kecil benar-benar dapat menghasilkan ternak yang berkualitas dan mampu bersaing di pasaran. Kemudian solusi yang kedua, pemberian upah yang sesuai dengan kinerja. Jika memang industri besar merekrut peternak kecil untuk menjadi pekerja, maka pihak industri juga perlu memanusiakan manusia, sehingga para pekerja tidak merasa hanya menjadi budak pabrik saja. Selain itu, jika memang kinerja kurang baik, maka perlu diberikan pelatihan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM. Kemudian, untuk solusi yang ketiga, yakni memaksimalkan forum yang telah terbentuk, di mana asosiasi peternak ayam perlu digunakan sebaik mungkin sehingga tujuan dibentuknya asosiasi tersebut dapat tercapai, atau dalam kasus ini, di mana telah terbentuk asosiasi bernama Aspari. Dengan adanya asosiasi, maka antara individu satu dengan individu lainnya itu dapat saling bertukar informasi, kemudian ilmu, pengalaman, dan lain sebagainya. Hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan seseorang, karena akan belajar dari pengalaman orang lain. Selain itu, dengan bersatunya para peternak juga dapat menyuarakan permasalahan yang terjadi sehingga permasalahan dapat segera didengar dan diselesaikan. Seperti halnya pada kasus ini. Kemudian yang keempat, ada pemberian modal terhadap peternak kecil. Pemberian modal disertai dengan bimbingan hingga sukses juga dapat meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat, khususnya peternak yang terkendala dengan masalah modal. Sehingga nantinya ketika pemerintah memberikan modal dan peternak tersebut diberikan bimbingan, edukasi, dan berhasil, maka secara tidak langsung juga akan memajukan sektor peternakan dalam negara tersebut. Kemudian yang kelima adalah perluasan lapangan pekerjaan. Dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan dan upah yang mencukupi juga dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang dan harapannya dapat meningkatkan tabungan atau modal seseorang untuk usaha. Karena tadi modal merupakan salah satu faktor yang memengaruhi permasalahan tersebut dan modal juga didapatkan dari pekerjaan, maka dari itu perluasan lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan karena faktanya pada saat ini lapangan pekerjaan masih sulit dan upah juga yang diberikan belum mencukupi, hanya mencukupi kebutuhan pokok saja dan bahkan terkadang kurang. Maka dari itu pekerjaan sangat diperlukan dalam hal ini. Kemudian yang keenam adalah pengetatan sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang tidak diawasi dengan ketat menyebabkan munculnya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan, seperti praktek monopoli. Oleh karena itu perlu diadakan pengawasan serta penindakan tegas terhadap oknum yang melanggar sistem. Karena pada kasus ini juga terjadi penyimpangan, yakni berupa monopoli, yang berarti sistem ekonomi belum diawasi dengan baik. Kemudian yang ketujuh adalah kerjasama antara industri besar dan peternak kecil. Kerjasama dapat menjadi salah satu solusi penyelesaian masalah tersebut di mana kedua belah pihak nantinya akan saling diuntungkan. Implementasi dari kerjasama tersebut dapat berupa sistem kemitraan di mana peternak kecil tidak membutuhkan modal besar, namun tetap mendapatkan keuntungan, dan juga peternak kecil tidak merasa menjadi budak pabrik, sedangkan pabrik juga tidak mengganggu pasar peternak kecil. Bentuk lain dari kerjasama dapat juga berupa industri besar hanya bermain di salah satu sektor, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jika memang industri besar ingin bermain di sektor penjualan, maka industri juga harus melibatkan peternak kecil, yakni membeli atau mengambil peternak kecil yang nantinya akan dipasarkan, dan pasarnya pun berbeda dengan pasar yang digunakan oleh peternak kecil, sehingga tidak ada ikut campur dan tidak ada yang dirugikan juga. Kemudian yang 8 adalah penambahan kuota beasiswa. Bertambahnya beasiswa dapat meminimalisir jumlah individu yang tidak sekolah maupun tidak tamat sekolah sehingga seseorang dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan memiliki bekal ilmu yang banyak sehingga memudahkan ketika terjun di dunia pekerjaan. Karena ini juga faktanya banyak sekali yang putus sekolah, bahkan tidak sekolah atau tidak memiliki bekal ilmu
karena keterbatasan mungkin biaya dalam sekolah, sehingga harapannya dengan adanya beasiswa ini semuanya bisa sekolah setinggi-tingginya, mendapatkan ilmu yang nantinya bisa mereka terapkan, bisa mereka implementasikan dalam dunia pekerjaan, dan akan meningkatkan kualitas pekerjaan tersebut. Yang terakhir adalah stratifikasi sosial, di mana dalam stratifikasi sosial terdapat 3 poin, yakni poin pertama adalah poin posisi strata sosial masing-masing pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah berada pada posisi kelas atas karena memiliki kekuasaan paling tinggi. Pemerintahlah yang berhak mengatur atau memberlakukan regulasi sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap dunia bisnis peternakan ayam. Kemudian ada posisi industri besar. Industri besar juga sama, yakni berada pada kelas atas karena memiliki kekayaan yang besar. Industri besar memiliki modal yang besar sehingga dapat mendirikan peternakan yang canggih dan juga lengkap fasilitasnya. Kemudian populasinya juga besar dan juga SDM berkualitas serta banyak. Sehingga hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kualitas serta kuantitas hasil akhir ternak yang jauh lebih baik. Industri besar juga dengan mudahnya mengenalkan brand mereka kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat pun dengan lebih mudah untuk mengenal brand mereka. Hal-hal tersebutlah yang nantinya akan berpengaruh terhadap pasar, yakni industri besar lebih mudah untuk menguasai pasar dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan praktek monopoli. Kemudian ada posisi dari peternak rakyat, di mana peternak rakyat ini dikelompokkan dalam kelas menengah karena berdasarkan kekuasaan maupun kekayaan, peternak rakyat tidak memiliki kedua hal tersebut. Namun juga masih banyak kelas-kelas di bawah mereka, sehingga dalam hal ini mereka dikelompokkan dalam kelas menengah. Peternak rakyat hanya dapat menyampaikan aspirasi agar ditemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Peternak rakyat juga memiliki keterbatasan modal sehingga peternakan yang dimilikinya tidak dapat bersaing dengan industri besar. Baik, untuk poin kedua adalah social mobility, di mana dalam kasus ini terdapat social mobility, yakni social mobility vertikal dan juga horizontal. Untuk social mobility vertikal ini dapat terjadi pada pihak pemerintah dan juga pihak industri besar, karena dalam kedua hal tersebut terdapat banyak jabatan, pangkat, kedudukan, dan juga posisi, atau yang biasa kita sebut dengan struktur, untuk membedakan tugas dari setiap kedudukannya. Struktur ini juga berfungsi sebagai pembagian tugas agar tujuan bersama dapat terrealisasikan, karena tujuan tersebut tentu saja banyak dan tidak bisa jika hanya dilakukan oleh satu orang saja. Struktur juga mengacu pada keahlian setiap individu sehingga nantinya dapat dijadikan latar belakang untuk penempatan seseorang. Struktur juga membedakan nominal upah yang didapatkan, di mana semakin tinggi strukturnya maka semakin tinggi juga upah yang didapatkan. Dalam mobilitas sosial vertikal terdapat kemungkinan, yakni kenaikan maupun penurunan kedudukan, tergantung bagaimana kinerja seseorang. Dalam peternakan rakyat sendiri, terdapat mobilitas sosial berupa horizontal karena dalam peternakan rakyat ini mereka membentuk asosiasi atau aspari tadi ya. Aspari, dan dalam aspari tersebut kedudukan mereka sama. Dalam asosiasi tersebut sama peternak rakyat saling berbagi ilmu, pengalaman untuk menambah pengetahuan mereka yang nantinya dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas peternakan mereka. Baik, untuk poin yang terakhir adalah status and role dari pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang pertama adalah status dari pemerintah, di mana pemerintah adalah sebagai pengatur dan pengawas terhadap suatu regulasi yang telah ditetapkan. Pemerintah memiliki peran atau kewajiban untuk mengeluarkan regulasi yang dapat meminimalisir bahkan menghilangkan dampak-dampak negatif dari suatu hal. Selain mengeluarkan regulasi, pemerintah juga memiliki peran untuk mengawasi berjalannya regulasi tersebut. Jika nantinya ditemukan penyimpangan atau pelanggaran, maka pemerintahlah yang berhak untuk menindak penyimpangan tersebut. Kemudian ada status dan role dari industri besar, di mana status dari industri besar merupakan sebagai
pelaku dalam dunia peternakan. Kemudian untuk peran sendiri, industri besar memiliki peran yang besar karena menentukan nasib dari bidang peternakan pada suatu daerah. Dengan banyaknya modal yang dimiliki, sarana dan prasarana yang memadai, serta SDM yang dimiliki, maka industri besar mampu menjadi penyumbang utama dalam sektor peternakan. Sebagai contoh, jika mereka bermain pada sektor hulu, maka DOC, vitamin, dan juga obat-obatan yang dihasilkan merupakan DOC, obat-obatan, dan juga vitamin yang unggul karena latar belakang yang mereka miliki, yakni berupa modal, sumber daya manusia yang luar biasa atau berkualitas. Begitu juga jika mereka bermain di sektor hilir. Kemudian yang terakhir adalah status and role dari peternak rakyat, di mana peternak rakyat juga sama statusnya adalah sebagai pelaku dalam dunia peternakan. Untuk perannya sendiri atau role-nya sendiri juga tak kalah penting bagi dunia peternakan, karena tanpa adanya peternak rakyat maka populasi ayam tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat sangatlah tinggi. Sedangkan populasi jika hanya dicukupi oleh industri maka tidak akan mencukupi. Selain itu, peternak rakyat juga turut membantu mencukupi kebutuhan masyarakat yang dapat dijangkau oleh industri besar, karena tak mungkin industri besar mampu menjangkau masing-masing daerah, terutama daerah-daerah yang memang lebih daerah-daerah yang kecil. Industri besar biasanya hanya mencukupi kebutuhan dalam bidang yang lebih luas, seperti contoh adalah di swalayan atau supermarket. Sedangkan untuk kebutuhan per rumahnya itu bisa dicukupi oleh peternakan kecil. Kemudian peternak rakyat juga dapat membantu industri besar dalam hubungan kerjasama yang positif di antara keduanya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yakni dapat berupa kemitraan atau kerjasama berupa industri besar merekrut peternak kecil, tapi juga memanusiakan peternak kecil dengan memberikan upah yang sesuai dengan kinerjanya, sehingga antara industri besar dan juga peternak kecil saling diuntungkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.